Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke konten Sambat. Sambat kembali lagi setelah vakum selama setahun. Oh enggak ya, cuma mungkin beberapa bulan vakum karena masih ada rekrutmen staf baru untuk Sambat. Oke, saya sekarang tidak sendiri lagi karena sekarang sudah ditemani dengan salah satu partner saya, namanya Mas Muhammad Nur Khalid. Oh iya, panggilan kerennya siapa Mas? Gus Khalid. Gus Khalid ya. Kali ini saya ditemani dengan Gus Khalid. Oke teman-teman, sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga bisa menjadi awalan yang baik buat teman-teman semua yang di rumah dan bisa membawa kebermanfaatan bagi semua. Dan doakan juga kita semua ini bisa kembali beraktivitas normal, pandemi segera berakhir. Amin, amin, amin. Oke, Mas Khalid, kali ini kita membawakan tema yang mungkin bisa dibilang rewind ya, 2020. Gitu ya. Nah, di Rewind 2020 ini ya kami akan memberikan beberapa topik mungkin teman-teman sudah familiar. Tapi kami akan nge-rewind flashback lagi di tahun 2020 ada apa aja sih gitu. Oke, Sambat. Kejadian pertama ini terjadi pada Maret 2020. Ini merupakan kasus dunia mungkin ya karena memang terjadi pandemi yaitu COVID-19. COVID-19 sendiri masuk ke Indonesia itu sekitar bulan Maret ya. Itu libur panjang sampai sekarang pun masih terjadi COVID-19 dan libur panjang menjadi salah satu maraknya dan juga merebaknya virus COVID-19 ke seluruh Nusantara dan menjadi ketakutan bagi banyak orang karena memang pandemi ini awal mulanya memang dari Cina ya misalnya. Dari Cina juga awalnya memang belum masuk ke Indonesia tapi pada bulan Maret ya mau tidak mau sudah masuk ke Indonesia sampai sekarang dan kabarnya vaksin juga sudah mulai ditemukan dan insya Allah sudah mulai ada vaksinasi kalau nggak salah seperti itu dan ya kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Oke. Kejadian kedua ini akan sama Gus Khalid aja nih. Iya, baik. Kejadian di tahun 2020 yaitu viralnya mengenai Burj Challenge. Nah, sempat tren menjadi salah satu fashion challenge di dunia maya. Challenge ini tuh mengandalkan make up yang mana kemampuan make up setiap orang yang ada dalam video tersebut. Jadi kalau teman-teman melihat di tahun 2020 Burj Challenge ini kan di Instagram khususnya biasanya saling bersama-sama teman-temannya untuk melakukan Burj Challenge ini. Ya seperti itu Mas Sofi. Mas Khalid ikutan Burj Challenge juga nggak nih? Waduh, jangan, nanti saya terlalu mempesona. Oke, lanjut di kasus ketiga. Ya, kejadian ketiga ini berkaitan dengan lingkungan karena memang Indonesia juga terkenal dengan ya hutannya yang juga luas selain Brasil ya. Indonesia juga terkenal dengan hutannya luas. Kebakaran hutan, namun bukan berita baik ya bagi kehutanan yang ada di Indonesia, hutan-hutan yang ada di Indonesia. Namun kebakaran hutan di Indonesia itu pada tahun 2020 memang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Kebakaran hutan lahan 2019. Ini dilansir dari tirto.id gitu ya. Pada tahun 2020 sebanyak lebih dari 120.000 hektar hutan dan lahan di 32 provinsi dilahap si jago merah. Jadi artinya teman-teman di rumah juga kita semua saya mengingatkan untuk menjaga lingkungan dan juga peka terhadap sensitivitas lingkungan yang ada di sekitar kita, minimal tidak membuang sampah sembarangan atau berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya bersama Bu Sore. Baik, untuk kejadian 2020 yang paling menggemparkan mungkin ya itu berkaitan tentang public figure di Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Gisel Anastasia yang mana public figure yang mempunyai buah hati yang imut dan gemulai yang bernama Gempi ini menjadi trending di 2020 akan video 19 detiknya. Ya, siapa yang tidak tahu bagaimana public figure Gisel ini melakukan sesuatu perekaman video yang tidak seharusnya dilakukan, yang video itu sebenarnya sudah lama namun ditemukan kembali dan disebarkan oleh netizen di dunia maya sehingga trending topik 19 detik pun berkeliaran di mana-mana seperti itu. Sepertinya netizen Indonesia ini barbar sekali ya. Iya.
19 detik saja dipermasalahkan Iya. dan dicari yang lebih lama. Nah, iya. Mas Solik apakah termasuk orang seperti itu juga? Oh tidak, Oh, tidak tapi ya? kabarnya sebenarnya itu videonya fullnya 19 menit. Tapi yang tersebar hanya 19 detik, ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti ketika menemukan sebuah video itu alangkah baiknya dihindari saja. Iya. Saya kira Gus Solik mau bilang yang ada yang ada linknya silahkan di-share saja. Oke, selanjutnya berkaitan dengan cuaca. Berkaitan dengan cuaca, memang akhir-akhir ini hujan ya, Iya, juga 2020 juga sering hujan banget. Nah ini terjadi karena ada namanya La Nina ya, bukan Iya. La Bobo, bukan. La Nina. La Nina merupakan fenomena pendinginan yang tidak biasa di mana anomali suhunya melebihi minus 0,5 derajat Celcius. Fenomena pendinginan ini menyebabkan curah hujan yang meningkat di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, panjang banget, memperkirakan dampak La Nina ini terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021. Nah, jadi tidak heran bahwasanya awal 2021 juga sering banget hujan, apalagi sudah bisa diprediksi gitu ya, pagi hujan, sore hujan gitu. Jadi ya gitu. Next. Oke, selanjutnya yang trending di 2020 yaitu berkenaan tentang Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan. Ya, Omnibus Law Ciptaker ini di tahun 2020 benar-benar menggemparkan, khususnya dalam menurut kacamata buruh di seluruh Indonesia, mahasiswa dan juga peneliti-peneliti dan juga akademisi lainnya. Mereka mengkritik adanya Undang-Undang Ciptaker ini sangat tidak transparan, kemudian menyengsarakan buruh-buruh yang ada di Indonesia. Banyak gejolak-gejolak ketika Ciptaker ini berkenaan dengan demo buruh yang terus berkelanjutan untuk membatalkan suatu RUU Ciptaker ini. Mulai dari mahasiswa dan juga serikat-serikat buruh melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Oke, selain itu juga sangat booming karena memang boomingnya TikTok ya, banyak challenge yang ada di TikTok. Juga ada Queen of TikTok Indonesia, siapa lagi kalau bukan KKI ya, itu lagi rame banget itu karena dengan singlenya ya, KK bukan boneka, itu sampai di cover ribuan bahkan ratusan musisi Indonesia gitu ya, saking booming dan saking terkenalnya. Iya, amazing banget gitu ya. Itu terus kemudian ada juga nih akhir-akhir ini juga ada namanya drama Botyalter Wisma Atlet. Nah ini akun Botyalter di Twitter sempat mengunggah postingan kontroversi yang berisikan bahwa dia sebagai pasien COVID di Wisma Atlet telah melakukan ski di papap ya. Wow. Ya dengan cemewek mungkin ya. dengan perawat di Wisma Atlet. Kedua pelaku diduga merupakan LGBT dan kasus ini sudah diusut oleh pihak yang bertugas. Gitu, ya. Dari COVID, ski di papap, aduh. Oke, next Gus Solik nih. Ya, selanjutnya yang booming di 2020 yaitu makanan khas di Jawa Barat. Mana lagi kalau bukan Odading Mang Ole. Odading Mang Ole ini kalau di Surabaya itu namanya seperti cakwe atau roti goreng. Roti goreng. Iya. Tapi kalau di Jawa Barat nama kerennya Odading. Yang diperkenalkan oleh Mang Ade ini yang sempat viral yang rasanya banget. Mang Ade ini karena memperkenalkan makanan khas Jawa Barat, akhirnya diangkat menjadi duta oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil. Begitu Mas. Nah, gimana ada ciri khasnya? Ya ada ciri khasnya Mang Ade kalau misalnya mempromosikan. Oh iya. Ya gimana Mang? Kalau itu saya tidak bisa menirukan dengan baik ya. Oke, bisa dilihat sendiri teman-teman. Baik, selanjutnya yang trending di 2020 yaitu berkenaan tentang politik. Nah, apa yang terjadi di 2020 yaitu mengenai reshuffle Menteri Kabinet Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pergantian beberapa posisi menteri dilakukan pada tahun 2020 seperti yang kita ketahui dengan harapan dapat memperbaiki kinerja yang ada.
Seperti yang kita tahu ada beberapa menteri yang melakukan suatu tindakan yang itu tidak patut dicontoh, yaitu korupsi. Nah, menteri ini juga karena terdapat permasalahan sehingga beberapa juga mengalami suatu reshuffle dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yang salah satunya yaitu mantan wali kota Surabaya, atau yang biasanya kalau di Surabaya itu ya, orang-orang Surabaya menyebutnya itu Mae Surabaya. Mae Surabaya ini yaitu Ibu Tri Risma hari ini diamanahi menjadi Menteri Sosial. Seperti itu Mas Topi. Oke, mungkin itu beberapa kejadian yang terjadi pada tahun 2020. Semoga ya 2021 ini bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi ya Mas. Amin, amin. Oke, siap. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe akun Puspa Senair, dan juga like, share, dan juga komen ke teman-teman, ke ibu, bapak, tante, ya semuanya. Oke, dari kami pamit dulu. Mungkin ketemu minggu depan lagi di Sambat dengan edisi dan episode yang lebih menarik lagi mungkin. Iya. Oke, siap. Silakan bisa komen mau request konten apa, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dulu, bye bye. Salam.